Crypto tax rules. Semakin banyak pioner yang mulai bertransaksi menggunakan P-Network. Ada yang menjual sebagian asetnya, ada yang menukarkannya melalui platform seperti OKX atau BitGet, dan ada pula yang memilih tetap menyimpannya sebagai investasi jangka panjang. Dari sisi pengguna, prosesnya terlihat sederhana. Beberapa langkah dilakukan, transaksi selesai, lalu saldo pun berubah. Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada proses transaksi itu sendiri. Banyak orang masih menggunakan pemahaman lama mengenai pajak aset kripto, padahal pemerintah Indonesia telah memberlakukan ketentuan baru yang mengubah mekanisme perpajakan transaksi kripto sejak Agustus 2025. Akibatnya, tidak sedikit investor yang merasa sudah menjalankan transaksi dengan benar, tetapi belum tentu memahami kewajiban perpajakan yang mengikutinya. Perlu dipahami sejak awal, video ini bukan membahas apakah Anda sudah memperoleh keuntungan dari P-Network atau belum. Pembahasan kita jauh lebih mendasar daripada itu. Pertanyaannya adalah, apakah setiap transaksi yang sudah Anda lakukan telah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku saat ini? Jika jawabannya belum Anda ketahui dengan pasti, maka video ini layak Anda simak hingga selesai. Karena dalam dunia aset digital, kesalahan terbesar seringkali bukan berasal dari keputusan membeli atau menjual, melainkan dari mengabaikan aturan yang baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Legal status. Sebelum membahas mekanisme pajaknya, ada satu hal yang harus dipahami lebih dahulu, yaitu bagaimana status hukum aset kripto di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, aset kripto, termasuk P-Network, bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan dalam transaksi barang maupun jasa di wilayah Indonesia. Namun, ketentuan tersebut tidak berarti aset kripto dilarang untuk dimiliki. Dalam kerangka regulasi Indonesia, aset kripto dapat diakui sebagai aset keuangan digital yang dapat dimiliki, diperdagangkan, atau dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah perbedaan yang seringkali belum dipahami oleh banyak masyarakat. Statusnya bukan sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai aset yang memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam aspek pelaporan dan perpajakan. Perubahan besar berikutnya terjadi pada lembaga yang mengawasi sektor ini. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau Undang-Undang P2SK, pengawasan aset kripto dialihkan dari Bapepti kepada Otoritas Jasa Keuangan, atau OJK. Peralihan kewenangan tersebut mulai berlaku pada Januari 2025 sebagai bagian dari reformasi pengawasan sektor keuangan digital di Indonesia. Masih banyak yang menganggap Bapepti sebagai regulator utama aset kripto. Padahal, dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, OJK menjadi otoritas yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital dan aset kripto sesuai kewenangannya. Memahami perubahan ini sangat penting. Ketika membahas kewajiban perpajakan, pelaporan, maupun kepatuhan sebagai investor aset kripto, yang digunakan bukan lagi kerangka regulasi lama, melainkan sistem pengawasan yang berlaku saat ini. Dengan memahami dasar hukumnya terlebih dahulu, pembahasan mengenai aturan pajak pada bagian berikutnya akan menjadi jauh lebih mudah dipahami. Mekanisme pajak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu bagaimana mekanisme pajak aset kripto yang berlaku saat ini. Sampai hari ini, masih banyak informasi yang menyebut bahwa setiap transaksi kripto dikenai dua jenis pajak sekaligus, yaitu pajak penghasilan sebesar 0,1% dan pajak pertambahan nilai sebesar 0,11%. Informasi tersebut memang pernah berlaku, tetapi hanya sampai akhir Juli 2025. Sejak 1 Agustus 2025, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Perubahan ini membawa dua konsekuensi penting. Pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi aset kripto dihapuskan. Kedua, mekanisme pajak penghasilan final untuk transaksi yang memenuhi ketentuan pemungutan berdasarkan regulasi tersebut berubah menjadi satu tarif sebesar 0,21%. Disinilah banyak investor mulai keliru memahami aturan yang berlaku. Tarif PPh final sebesar 0,21% dikenakan melalui mekanisme pemungutan oleh penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto, yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025. Sementara itu, apabila transaksi dilakukan melalui platform yang tidak melakukan pemungutan pajak sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan perpajakan Indonesia, perlakuan perpajakannya tidak dapat disamakan begitu saja. Dalam kondisi seperti itu, kewajiban perpajakan tidak otomatis selesai pada saat transaksi dilakukan. Wajib pajak tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia melalui mekanisme penilaian mandiri.
Agar lebih mudah dipahami, kita gunakan ilustrasi sederhana. Misalkan Anda menjual aset kripto dengan nilai transaksi 10 juta rupiah melalui penyelenggara yang melakukan pemungutan sesuai ketentuan PMK nomor 50 tahun 2025. Dengan tarif PPh final sebesar 0,21%, pajak yang dipungut adalah sekitar Rp21.000. Pemungutan tersebut dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Sebaliknya, apabila transaksi dilakukan melalui platform yang tidak melakukan pemungutan dengan mekanisme tersebut, tidak terdapat pemotongan pajak secara otomatis pada saat transaksi berlangsung. Karena itu, setiap transaksi tetap perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan inilah yang sering terlewat. Banyak orang hanya berfokus pada proses jual-beli aset, tetapi kurang memperhatikan bagaimana mekanisme perpajakannya diselesaikan. Padahal, memahami perbedaan tersebut merupakan bagian penting dari kepatuhan sebagai investor aset kripto di Indonesia. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas langkah yang paling praktis, yaitu bagaimana mencatat aset dan transaksi P-Network agar pelaporan SPT dapat dilakukan dengan benar. Cara lapor SPT. Setelah memahami status hukum dan mekanisme perpajakannya, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kewajiban tersebut diterapkan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Prinsip pertama yang perlu dipahami adalah membedakan antara aset yang masih dimiliki dengan penghasilan yang benar-benar telah diperoleh. Keduanya memiliki fungsi pelaporan yang berbeda, sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai hal yang sama. Aset kripto yang masih dimiliki pada akhir tahun pajak, pada prinsipnya dilaporkan sebagai bagian dari harta dalam SPT tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Nilai yang dilaporkan menggunakan nilai yang wajar pada akhir tahun pajak berdasarkan informasi yang tersedia. Sementara itu, apabila terjadi transaksi yang menghasilkan penghasilan sesuai ketentuan perpajakan, pencatatannya dilakukan secara terpisah dari aset yang masih disimpan. Dengan kata lain, aset yang belum direalisasikan tetap merupakan harta, sedangkan hasil transaksi yang menurut ketentuan perpajakan merupakan penghasilan, dilaporkan sesuai mekanisme perpajakan yang berlaku. Ada satu langkah sederhana yang sering dianggap sepele, tetapi justru sangat menentukan apabila suatu saat diperlukan klarifikasi atau verifikasi. Simpan seluruh riwayat transaksi dengan baik. Catat tanggal transaksi, jumlah aset yang diperdagangkan, nilai transaksi dalam rupiah, platform yang digunakan, serta dokumen pendukung lain yang masih tersedia. Semakin lengkap dokumentasi yang dimiliki, semakin mudah pula menjelaskan asal-usul transaksi apabila sewaktu-waktu diperlukan. Banyak investor baru menyadari pentingnya dokumentasi setelah bertahun-tahun melakukan transaksi. Ketika riwayat transaksi sudah tidak lengkap, proses penelusuran ulang justru menjadi jauh lebih sulit dibandingkan apabila pencatatan dilakukan sejak awal. Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah batas waktu pelaporan. Untuk wajib pajak orang pribadi, SPT tahunan pada umumnya disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret untuk tahun pajak sebelumnya. Keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan konsekuensi administratif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada akhirnya, kepatuhan pajak tidak diukur dari seberapa besar nilai aset yang dimiliki, melainkan dari bagaimana setiap kewajiban dipenuhi dengan benar. Memahami aturan, menjaga dokumentasi transaksi, dan melaporkan sesuai ketentuan merupakan bagian dari pengelolaan aset yang bertanggung jawab. Karena pada saat nilai aset terus berkembang, yang akan memberikan rasa aman bukan hanya potensi keuntungannya, tetapi juga keyakinan bahwa seluruh proses kepemilikannya telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesalahan yang paling sering dilakukan investor kripto. Setelah memahami bagaimana status hukum aset kripto, mekanisme perpajakannya, dan cara pelaporannya dalam SPT tahunan, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk dibahas. Bukan mengenai aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan kebiasaan yang justru paling sering menimbulkan masalah bagi para investor aset kripto. Kesalahan pertama adalah menganggap bahwa transaksi telah selesai hanya karena proses jual-beli di platform telah berhasil dilakukan. Ketika aset berhasil dijual, saldo bertambah, dan dana sudah diterima, banyak orang merasa seluruh proses telah berakhir. Padahal, dari sudut pandang administrasi dan perpajakan, transaksi tersebut justru menjadi awal dari kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh data transaksi terdokumentasi dengan baik, dan apabila memenuhi ketentuan perpajakan, dilaporkan sesuai aturan yang berlaku. Kesalahan berikutnya adalah tidak menyimpan riwayat transaksi secara lengkap. Pada awalnya, hal ini mungkin tidak terasa penting. Namun setelah beberapa tahun melakukan pembelian, penjualan, atau perpindahan aset di berbagai platform, banyak investor mulai kesulitan mengingat kapan transaksi dilakukan, berapa jumlah aset yang diperdagangkan, maupun berapa nilai transaksi dalam rupiah pada saat itu. Ketika data tersebut sudah tidak tersedia lagi atau sulit diperoleh kembali, proses penyusunan laporan menjadi jauh lebih rumit dibandingkan apabila seluruh transaksi dicatat sejak awal.
Kesalahan lain yang juga cukup sering terjadi adalah mencampurkan antara nilai aset yang masih dimiliki dengan penghasilan yang benar-benar telah direalisasikan. Kenaikan nilai aset di dalam portofolio tidak selalu berarti telah terjadi penghasilan yang siap digunakan. Sebaliknya, ketika terjadi transaksi yang memenuhi ketentuan sebagai penghasilan, perlakuan pelaporannya dapat berbeda dengan aset yang masih disimpan. Memahami perbedaan ini membantu investor menghindari kesalahan dalam menyusun laporan maupun ketika melakukan pencatatan pribadi. Banyak investor juga masih menggunakan informasi perpajakan yang sudah tidak berlaku. Dunia aset digital berkembang sangat cepat, demikian pula regulasinya. Informasi yang benar beberapa tahun lalu belum tentu masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, setiap kali mengambil keputusan yang berkaitan dengan perpajakan, biasakan memeriksa kembali apakah aturan yang digunakan masih berlaku atau sudah digantikan oleh regulasi yang lebih baru. Mengandalkan informasi lama tanpa melakukan verifikasi dapat menimbulkan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu, masih banyak yang menganggap bahwa transaksi dengan nilai kecil tidak perlu dicatat karena dianggap tidak memiliki dampak yang berarti. Padahal, kebiasaan mencatat transaksi bukan ditentukan oleh besar atau kecilnya nilai transaksi, melainkan oleh pentingnya memiliki dokumentasi yang rapi. Ketika jumlah transaksi semakin banyak dari waktu ke waktu, dokumentasi yang lengkap akan jauh lebih membantu dibandingkan mencoba mengingat kembali seluruh aktivitas yang pernah dilakukan. Karena itu, salah satu kebiasaan terbaik yang dapat mulai diterapkan sejak sekarang adalah membangun dokumentasi pribadi yang sederhana tetapi konsisten. Simpan riwayat transaksi, bukti transfer yang berkaitan dengan aktivitas aset kripto apabila relevan, catatan jumlah aset yang diperdagangkan, nilai transaksi dalam rupiah, serta dokumen lain yang dapat membantu menjelaskan asal-usul setiap transaksi. Dokumentasi seperti ini bukan hanya berguna untuk pelaporan perpajakan, tetapi juga membantu Anda memahami perkembangan portofolio secara lebih teratur dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, sebagian besar permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset kripto bukan disebabkan oleh teknologi blockchain ataupun platform yang digunakan. Justru lebih sering disebabkan oleh hal-hal administratif yang terlihat sederhana, tetapi diabaikan dalam waktu yang lama. Semakin awal kebiasaan yang benar dibangun, semakin mudah pula mengelola aset secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika nilai investasi terus berkembang. Proteksi diri. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya sudah menjadi jelas. Memahami perpajakan aset kripto bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bagian dari melindungi aset yang telah Anda bangun melalui waktu, kesabaran, dan keputusan investasi. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mempelajari kapan saat yang tepat membeli, kapan harus menjual, atau bagaimana membaca pergerakan pasar. Namun, jauh lebih sedikit yang meluangkan waktu untuk memahami aturan yang mengiringi setiap transaksi tersebut. Padahal, kemampuan mengelola administrasi dan kepatuhan sama pentingnya dengan kemampuan mengambil keputusan investasi. Seiring berkembangnya ekosistem P-Network dan semakin luasnya penggunaan aset digital, aspek kepatuhan akan menjadi bagian yang semakin penting dalam aktivitas setiap investor. Bukan karena regulasinya semakin rumit, tetapi karena ekosistem aset digital terus berkembang menuju sistem yang semakin matang dan terintegrasi dengan sektor keuangan yang diawasi. Karena itu, langkah terbaik bukan menunggu hingga suatu saat membutuhkan dokumen atau penjelasan atas transaksi yang pernah dilakukan. Langkah terbaik adalah membangun kebiasaan yang benar sejak sekarang. Simpan riwayat transaksi secara teratur, pahami ketentuan perpajakan yang berlaku, gunakan informasi dari sumber resmi, dan pastikan kewajiban pelaporan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Perlu diingat bahwa kondisi setiap wajib pajak dapat berbeda. Apabila Anda memiliki transaksi yang lebih kompleks atau masih ragu mengenai perlakuan perpajakannya, berkonsultasilah dengan konsultan pajak yang berizin atau manfaatkan layanan informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, nilai sebuah aset tidak hanya ditentukan oleh harga pasarnya, tetapi juga oleh bagaimana aset tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Pengetahuan, dokumentasi yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari perlindungan jangka panjang yang seringkali baru disadari manfaatnya ketika menghadapi suatu kebutuhan di kemudian hari. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak Anda berdiskusi. Menurut Anda, apakah perubahan aturan perpajakan aset kripto sejak Agustus 2025 sudah cukup dipahami oleh para investor di Indonesia? Atau justru masih banyak yang belum mengetahui adanya perubahan tersebut? Jika Anda pernah melakukan transaksi P-Network atau aset kripto lainnya, silakan bagikan pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda sudah mulai mendokumentasikan setiap transaksi, atau justru baru mengetahui pentingnya hal tersebut setelah menonton video ini? Saya akan membaca komentar Anda dan berusaha menjawab sebanyak mungkin, sehingga diskusi ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi seluruh pioner dan komunitas aset kripto di Indonesia.